Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, al-mahbubun, al-masrurun insyaallah. Hadirin sekalian jamaah media Al-Farah ya. Majelis Al-Farah yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kebahagiaan, kesenangan dalam hatinya di dunia maupun di akhiratnya kelak. Al-makhsus bidzikir sahibul bait akhina al-fadil Ustaz Darus dan juga akhina al-fadil sahibul wilayah. Sahibul bait, sahibul wilayah. Yang sahibul wilayah berarti yang punya kewalian. Sahibul wilayah yaitu Ustaz Fajar. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, begitu juga sahibul bait mudah-mudahan panjangkan umurnya. Kita semua juga mudah-mudahan panjangkan umurnya, tapi panjang umur yang berlandaskan dengan khairiyah, kebaikan semuanya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita mengenai fikih yang mana saat ini telah mencapai pada bab mas'ul khuffain, mengusap sepatu. Gimana mengusap sepatu? Usap. Pernah nyoba belum mengusap sepatu? Ustaz kalau dibuat ya usap kan. Nah, sepatu yang dimaksud di sini bukan sepatu cat atau sepatu yang kita biasa pakai. Ini sepatunya sepatu khusus, namanya khuf bahasa Arab ya. Kita sebutnya sepatu biar gampang. Kenapa? Karena mungkin gak ada istilah lain dalam bahasa Indonesia untuk merujuk ini. Kita sebut juga khuf. Apa itu khuf? Khuf itu adalah sepatu zaman dulu yang biasanya digunakan untuk perjalanan jauh. Karena orang dulu jalan jauh belum ada kereta, belum ada hibah utama, doa ibu ya, belum ada. Yang ada onta atau jalan kaki. Kadang naik onta pun harus ada jalan kakinya ditutup. Kita butuh alat yang bisa mencegah kaki daripada kapalan, panas. Apalagi di Arab, Jazirah Arab sana kan pasir, gurun semuanya. Kita lihat orang goreng kerupuk pakai pasir, tuh bisa sampai matang kerupuknya. Nah begitu keadaannya di Arab sana kalau lagi terik matahari, sampai kayak jam-jam segini. Nah, melepuh. Saya pernah ngerasakan di Zambal, di Maqbarah Zambal itu, jam setelah zuhur saya ziarah ke situ. Lepas kaki biasa, lepas kaki kan karena kita khawatir menginjak kurbah atau makomnya salah satu wali, jadi kita lepas kaki di situ. Itu nggak bisa kuat lama-lama berdiri di satu tempat, maunya jalan. Karena kalau lama-lama 5 menit, 10 menit itu langsung melepuh kapalan. Maka zaman dulu butuh adanya pelindungan daripada kaki. Maka terciptalah namanya khuf. Siapa yang menciptakan satu? Allah alam, nggak tahu, bukan urusan kita. Khuf biasanya diciptakan atau dibuat dari kulit kambing ke kulit onta, dari kulit yang kita beduk tuh. Nah itu dibuat sepatu. Mungkin ada masih kita bisa ada bayangan sampai sekarang. Dan dia khusus. Bagaimana khususnya nanti? Ada syarat-syarat bolehnya menyapu di atas atau mengusap di atas khuf? Khufnya yang model gimana? Ada nanti. Maka kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Qal yajuzu mashu syai'in min dhahiri a'la al-khuffain badalan an ghuslir rijlain. Diperbolehkan, yajuz. Mashu syai'in, apa yang boleh? Mengusap sesuatu atau sebagian min zahiri a'dal khuffain, daripada bagian yang nampak daripada bagian atasnya sepatu tadi. Sepatu khuf namanya bagian atasnya aja. Badalan sebagai ganti an ghuslir rijlain, sebagai ganti daripada membasuh dua kaki fil wudu, di wudu. Termasuk daripada rukun wudu basuh dua kaki. Kalau ada zaman dulu atau mungkin sekarang orang pakai khuf tadi di kakinya, maka dia nggak lepas khuf, mengganti
rukun wudu yang kaki, basuh kaki itu sebagai masak saja, ngusap aja ganti. Jadi nggak usah basah semua, ngusap sepatunya doang. Itu diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau orang perjalanan sulit buka tutup. Allaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu pengen yang mudah-mudah buat kalian, tak pengen yang sulit-sulit. Jadi sebagai bentuk kemudahan yang Allah karuniakan pada kita adalah ini. Rukhsah boleh ngusap sepatu. Begitu. Yauman wa lailatan lil muqim. Waktunya ada waktunya, enggak serta-merta boleh terus, tapi dikasih waktu. Ada temponya sehari semalam bagi orang yang mukim. Apa yang orang yang mukim ini? Kita orang mukim, orang yang tidak sedang safar perjalanan. Kita di kampung halaman kita, nggak kemana-mana, pakai khuf, nyobain. Mungkin mau ngamalin sunnah, maka boleh menyapu di atas khuf itu. Semulai dari kita pakai takdir kira-kira waktunya sehari semalam, tak boleh lebih buat yang mukim. Wa salasata ayyamin bilayaliha lil musafir, dan 3 hari 3 malam untuk yang berpergian. Kita pergi kemana? Ke Tasikmalaya misalkan, ngapain? Ke kampung halaman contohnya, ketemu orang tua atau ketemu kakek kita di sana, kan musafir tuh, kita mukim di sini, musafir ke sana, maka boleh lebih dari 1 hari 1 malam sampai batas 3 hari 3 malam. Kalau kita sekarang mungkin udah nggak hajah lagi, tidaknya detik ini nggak hajah lagi, nggak butuh lagi kepada khuf, karena jalannya enak, paling enak naik motor, naik mobil, atau naik transportasi yang lain. Jadi nggak, perlindungan kaki lebih aman. Maka kita bisa gunakan untuk iktidaan din Nabi saja, mengikuti Rasulullah saja, biar dapat sunnah. Wa tabtadi'ul muddatu min intihail hadas ba'dal lubsi, dan dimulainya sehari semalam buat yang mukim atau 3 hari 3 malam buat yang safar, itu dimulai dari berhentinya hadas setelah memakai sepatu. Jadi kita pakai sepatu dalam keadaan wudu, udah dalam keadaan suci, kita pakai sepatu, tahu-tahu kita batal wuduknya dalam keadaan masih pakai sepatu, udah batal wuduknya, lalu kita mulai wuduk lagi. Ketika mulai wuduk lagi itu mulailah sehari semalam atau 3 hari 3 malam. Itu namanya intihaul hadas, habisnya hadas. Habisnya hadas kapan? Kalau kita udah suci, habisnya itu. Lakin yustaratu li jawazil mashi syurutun sab'ah, tapi enggak sekonyong-konyong kita boleh mengusap di atas sepatu aja. Sepatu yang model gimana dulu, modelnya. Nah ini dijelaskan. Ada 7 syaratnya boleh mengusap di atas sepatu sebagai ganti basuh kaki. Apa? Yang pertama, ayyul basal khuffani ala taharatin kamilah. Dipakainya 2 khuf itu setelah kita bersuci dengan sempurna, alias udah mandi wajib, udah wudu, baru boleh pakai sepatu itu. Kemudian boleh menggantikan ngebasuh kaki jadi ngusap sepatu aja kalau pakai sepatunya sudah dalam keadaan bersuci full. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, wa ayyakuna qawiyain, sepatunya khufnya harus kuat. Bagaimana kiranya harus kuat? Bihais yang yumkunu taraddud bihima atau fihima bila na'lin lil hajah allati taqa fi muddati lubsiha. Sekiranya kita pakai itu baik-baik saja. Orang pakai khuf itu kan perjalanan, mundar-mandir pakai khuf itu dia nggak gampang rusak, nggak kayak sendal yang cebanan. Sendal yang cebanan baru 10 hari udah rusak solnya, harus disolin dulu. Ada sendal cebanan nggak sih? Ada ya? Ada. Nah itu gampang rusak, maka nggak bisa. Atau sepatu ada di Depok 35.000, serba 35.000. Ada sepatu pantopel 35.000 ada, tapi pasti seminggu habis tuh. Nah yang gitu nggak kuat, nggak sah. Atau khuf yang memenuhi syarat tapi nggak kuat, nggak sah juga. Tuh, jadi harus yang kuat sekiranya bisa dipakai buat jalan, perjalanan jauh, jalan kaki. Yang ketiga syaratnya wa ayyakuna mani'aini linufuzil ma,
dia sepatunya bisa mencegah daripada masuknya air ke kaki. Ahlan wa sahlan Bang Muiz. Syarat selanjutnya, sepatunya itu bisa menahan air alias nggak bocor. Sepatunya nggak rembes. Sepatu cat kalau kehujanan kita rembes nggak ke kaki-kaki? Nggak sah, lepek, maka nggak sah mengusap di atas sepatu cat. Nah, kalau kulit nggak. Kalau kulit bisa mencegah, bahan dasar kulit itu bisa mencegah air masuk ke dalam kaki. Kalau di Tarim ada dijual di Darul Mustafa tuh, pesantrennya Habib Umar. Itu kalau nggak salah dari bahan dasar karet atau plastik, itu lupanya. Nah itu bisa mencegah air juga, plastik atau karet. Min gairil kharzi, yakni masuknya air itu tanpa adanya lubang. Yang ke berapa itu? 1, 2, 3 ya, bertiga. Syarat yang keempat, wa ayyakuna satiraini li mahallil fardhi. Sepatunya ini, khufnya ini syaratnya harus menutup tempat yang wajib dibasuh ketika wudhu. Mana? Sampai mata kaki. Nah sepatunya harus sampai mata kaki. Kayak sepatunya anak metal tuh namanya mata kaki. Nah kalau yang tidak sampai sepatunya sampai mata kaki, maka slop misalkan slop ya, atau pantofel kan nggak nyampe mata kaki, maka itu tidak boleh mengusap sebagai ganti basuh kaki di wudhu. Harus sampai mata kaki. Menutupnya itu tapi minal jawanib wal asfal. Menutup dari apa? Menutup dari satir, penghalang aja. Dari bagian sisi kanan dan juga bagian sisi kanan kiri dan juga bawah nutupnya. Atas gak usah ketutup. Kalau atas ketutup makanya gimana? Jahit semua nggak bisa dipakai. Maka yang maksud ketutup adalah ketutup samping kanan kiri dan juga bawah. Kalau bawahnya bolong, kanannya bolong, maka tak sah juga. Banyak syaratnya. Wa alla yahsula lilabisihi ma hadasun akbar, dan sekiranya tidak terjadi atau tidak ada pada orang yang memakai khuf ini hadasun akbar, hadas yang besar, junub. Ketika junub maka harus mulai dari ulang lagi, lepas lagi. Nggak boleh mandi wajib lalu bagian kakinya ngusap di atas sepatunya. Kalau udah junub harus lepas. Lanjut, yang syarat yang selanjutnya, wa alla yadhhara syai'un min mahallil fardhi, yaitu tidak nampak sesuatu atau bagian daripada kaki yang wajib dibasuh ketika wudhu itu sampai mata kaki. Ketika pakai emang sepatunya nutup sampai mata kaki, tapi ketika udah pakai itu kelihatan kakinya, bagian yang wajib dibasuh kelihatan kulitnya, maka ketika itu batal waktunya sehingga harus mulai dari ulang lagi. Dan yang terakhir syaratnya alla tanhallal ura, ini sama aja, tidak lepas alias tidak sampai nyeker. Kalau udah lepas batal lagi. Harus netep sepatunya itu sampai akhir muddah atau akhir tempo dibolehkannya mengusap. Barangkali itu 7 syarat yang diwajibkan atau disyaratkan untuk kita bisa masul khuffain, mengusap di atas 2 khuf sebagai ganti basuh kaki di wudhu. Nah, ini rukhsah saja, mau digunakan, mau dipakai sekali waktu, niatnya untuk iktidaan din Nabi, ngikutin Rasulullah, boleh kan seumur hidup sekali. Tapi gimana saat nyari sepatunya yang ada? Boleh pesan sama tukang sepatu, atau boleh pesan, biasa ada di online, pasti ada, Carrefour pasti ada, karena di DM udah jual. Kalau udah pesan, insya Allah syarat-syarat itu pasti udah diperhatikan oleh yang bikin. Jadi kita tinggal pakai doang, tinggal praktekin doang. Usap aja, usap seperti bagaimana usap kepala, nggak usah lepek-lepek begitu.